Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dian Mustika Rati Channel. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi, yaitu KD 3.3, mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulis. Teman-teman sudah tahu arti kata eksplanasi? Ya, eksplanasi berasal dari bahasa Inggris explanation, lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi eksplanasi yang artinya penjelasan. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena alam, sosial, atau budaya. Salah satu contoh teks eksplanasi yang berhubungan dengan fenomena alam yaitu mengenai virus corona atau COVID-19, di mana di dalam teks eksplanasi yang akan kita buat, kita bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa terjadinya virus corona. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari teks eksplanasi, di mana salah satu ciri khas dari teks eksplanasi ini yaitu menjelaskan proses bagaimana dan mengapa terjadinya satu fenomena alam, sosial, atau budaya. Ciri yang kedua adalah ilmiah. Maksud ilmiah di sini yaitu sesuai dengan fakta, data, teori, atau setelah melakukan penelitian. Yang ketiga objektif, dan yang keempat logis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dari teks eksplanasi. Struktur eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identifikasi fenomena. Isi dari bagian identifikasi fenomena ini berupa latar belakang atau pengenalan awal dari fenomena yang akan dijelaskan. Jika kita menjelaskan fenomena alam seperti virus corona atau COVID-19, maka identifikasi fenomenanya berisi latar belakang munculnya virus corona di dunia. Struktur yang kedua adalah proses kejadian. Pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa terjadinya fenomena alam, sosial, atau budaya. Jika kita menjelaskan bagaimana terjadinya fenomena, berarti kita akan mengurutkan atau memberikan kronologis bagaimana fenomena tersebut. Sedangkan mengapa, berarti kita akan memberikan penjelasan tentang sebab dan akibat terjadinya fenomena. Struktur yang ketiga yaitu ulasan yang berisi komentar, penilaian, atau kesimpulan dari fenomena yang telah dijelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, di mana kebahasaannya terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, konjungsi kausalitas atau kata hubung sebab akibat. Contohnya, karena, sebab, disebabkan oleh karena itu, dan sehingga. Yang kedua, konjungsi kronologis atau urutan waktu. Contohnya, kemudian, lalu, selanjutnya, dan pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja pasif. Kerja pasif adalah kata kerja yang diberikan awalan di dan ter di setiap katanya. Contoh, dipukul, dimasak, terjatuh, dan terciduk. Bahasaan yang keempat adalah kata ganti non persona atau kata ganti bukan orang. Kata ganti non persona terbagi dari 2 bagian. Yang pertama, kata ganti penunjuk. Contohnya ini, itu, di sana, di sini, dan di situ. Yang kedua, kata ganti penanya. Contohnya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kelima, menggunakan kata teknis. Kata teknis adalah kata peristilahan yang dipakai pada tema atau topik yang sedang dibahas. Jika kita membahas mengenai virus corona atau COVID-19, maka kata yang akan muncul pastilah berhubungan dengan hal tersebut. Kebahasaan yang keenam bermakna lugas dan baku. Lugas di sini maksudnya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sedangkan baku sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Demikianlah penjelasan mengenai teks eksplanasi kali ini. Semoga teman-teman paham dan dapat menambah wawasan kita mengenai teks eksplanasi.
Terima kasih ya yang sudah menyimak video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.